Kemenangan atau kesombongan, timnas Indonesia diambang bahaya. Krisis atau salah kelola, mengapa striker muda tak berkembang di timnas? Kemenangan atau kesombongan, timnas Indonesia diambang bahaya. Di dunia sepak bola, kemenangan bukanlah akhir. Ia hanya pintu gerbang menuju ujian yang lebih berat. Tapi kadang, pintu itu terlalu indah, sampai kita lupa bahwa di baliknya badai sedang menunggu. 2 pertandingan, 1 kemenangan telak, 1 hasil imbang yang dianggap solid. Timnas Indonesia tampil meyakinkan di FIFA Matchday September tahun 2025. Skor 6-0 atas Chinese Taipei membuat publik bersorak. Hasil 0-0 melawan Lebanon dianggap sebagai bukti bahwa pertahanan kita mulai kokoh. Di layar kaca, Patrick Kluivert tersenyum. Di media sosial, euforia meledak. Tapi di balik sorakan itu, ada satu suara yang berbeda. Suara dari seberang Selat Malaka. Seorang pengamat Malaysia, Raja Isa, menyebut bahwa Kluivert mulai menunjukkan tanda-tanda overconfidence. Ia bilang, gestur sang pelatih terlalu puas. Timnas terlalu cepat merasa berhasil. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sedang merayakan kemenangan, atau sedang menanam benih kesombongan? Mari kita lihat kenyataan. Chinese Taipei berada di peringkat 150-an FIFA. Lebanon, meski lebih tangguh, bukanlah tim yang dominan di Asia. Tapi lawan berikutnya, Irak dan Arab Saudi, 2 tim yang punya sejarah panjang, mental juara dan pengalaman di panggung dunia. Arab Saudi pernah menumbangkan Argentina di Piala Dunia. Irak punya generasi emas yang tak gentar bermain di bawah tekanan. Mereka bukan hanya kuat secara teknis, tapi juga matang secara mental. Dan kita baru saja merayakan kemenangan atas tim yang bahkan tak lolos ke Piala Asia. Overconfidence bukan sekadar percaya diri. Ia adalah keyakinan yang berlebihan. Ketika kita mulai merasa tak terkalahkan, padahal ujian sesungguhnya belum dimulai. Seperti seorang pendaki yang baru menaklukkan bukit kecil, lalu merasa siap menantang Everest. Padahal, angin dingin dan badai salju belum menyapa. Patrick Kluivert, pelatih yang punya nama besar, kini berada di persimpangan. Apakah ia akan membawa timnas ke level yang lebih tinggi? Atau justru terjebak dalam ilusi kemenangan? Dan timnas Indonesia kini berada di posisi yang mirip. Terjebak di antara puing-puing optimisme dan kenyataan. Jika kita terlalu lama berdiri di tempat yang nyaman, dan jika kita tak segera bergerak, maka keyakinan itu bisa berubah jadi luka. Arab Saudi tak akan memberi kita ruang. Mereka tahu cara menekan sejak menit pertama. Mereka tahu cara memanfaatkan kesalahan kecil. Irak punya lini tengah yang agresif, bek yang tak ragu melakukan tackle keras, dan striker yang bisa mencetak gol dari setengah peluang. Jika timnas datang dengan mental, kami sudah cukup bagus, maka kita akan dihukum. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lengah. Raja Isa bilang, saya melihat Kluivert sudah mulai overconfidence. Dia bilang taktik yang diinginkan sudah bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Taktik memang penting, tapi sepak bola bukan hanya soal skema. Ia soal adaptasi, soal mentalitas dan soal bagaimana kita bereaksi ketika lawan tak bermain sesuai rencana kita. Dan itulah yang akan diuji oleh Irak dan Arab Saudi. Masih ada waktu, masih ada ruang untuk koreksi. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita mau jujur. Jujur bahwa kemenangan atas Chinese Taipei bukanlah standar. Jujur bahwa hasil imbang melawan Lebanon belum cukup. Kita harus kembali ke dasar. Fokus, rendah hati, lapar akan perbaikan.
Kita pernah kecewa, kita pernah berharap terlalu tinggi, lalu jatuh terlalu dalam. Jangan biarkan sejarah itu terulang. Jangan biarkan kesombongan merusak fondasi yang sedang dibangun. Karena di sepak bola, yang paling berbahaya bukanlah kekalahan, tapi keyakinan palsu bahwa kita sudah tak bisa kalah. Kemenangan itu penting, tapi kerendahan hati jauh lebih mahal. Di ambang laga besar, timnas Indonesia punya dua pilihan. Melangkah dengan kepala tegak dan hati terbuka, atau terjebak dalam bayangan kemenangan yang belum selesai. Krisis atau salah kelola, mengapa striker muda tak berkembang di timnas? Warisan para legend timnas Indonesia. Bambang Pamungkas, 38 gol untuk timnas Indonesia. Christian Gonzalez, naturalisasi yang jadi ikon timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto, lincah, tajam, dan tak kenal takut. Mereka bukan cuma striker. Mereka simbol bahwa Garuda pernah punya taring di kotak penalti. Generasi baru, harapan yang tenggelam. Sekarang, kita punya Mauro Zelstra, Miliano Jonathans. Nama-nama muda yang masuk radar pelatih, tapi saat diberi kesempatan, mereka belum tajam. Bukan karena mereka tak berbakat, tapi karena sistem yang tak memberi ruang untuk berkembang. Striker muda kita banyak, tapi ketika masuk level senior, mereka nggak dikasih jam terbang. Di Liga 1, striker muda mencetak gol, tapi di timnas, minim menit bermain, minim kepercayaan, statistik bicara. Rata-rata striker U23 hanya bermain kurang dari 30 menit per laga. Jumlah gol dari striker murni di timnas menurun drastis sejak 2018. Ini bukan krisis bakat. Ini krisis sistem. Bakat itu lahir, tapi harus dibentuk. Di negara lain, striker muda diberi jam terbang sejak usia 18. Di Indonesia, mereka jadi cadangan. Pelatih takut ambil risiko. Federasi tak punya roadmap striker development. Akhirnya, striker kita hanya jadi pelengkap. Striker muda kita pun begitu. Terjebak di sistem yang tak memberi jalan keluar. Digenangi tekanan, kritik, dan minimnya kesempatan. Sampai akhirnya, hilang dari radar. Tapi harapan belum mati, kita punya talenta, kita punya potensi. Yang kita butuhkan adalah keberanian. Keberanian pelatih untuk memberi menit bermain. Keberanian federasi untuk membangun sistem pembinaan striker. Dan keberanian kita untuk percaya lagi. Krisis atau salah kelola, jawabannya ada di kita. Karena striker bukan cuma soal mencetak gol, tapi soal mencetak masa depan Garuda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan analisis sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.